Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Opa, Oma yang diberkati Tuhan. Nama saya Frederick Cornelius Manongko, pengurus PKLU Jemaat Sumber Kasih Bontang, dan mewakili anggota menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat PKLU GPIB dimanapun berada. Malam ini saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Dan sesuai bacaan SBU dalam Matius 20 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Sebelumnya, Opa Oma, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena berkat dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga pada saat ini, pada malam ini ya Tuhan, kami kembali boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Engkau persiapkan hati dan pikiran serta telinga kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan SBU tanggal 9 April 2025, yaitu terambil dalam Matius 20 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian Opa Oma, saya bacakan firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk
di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyatakannya. Ayat yang ke-24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara ini. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana renungan malam ini yang terambil di dalam Sabda Bina Umat, di situ berjudul Pikiran Manusia dan Rancangan Tuhan. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Pemikiran manusia seolah tidak terbatas untuk mencapai setiap keinginan yang bertujuan memuliakan dirinya. Setiap cara dilakukan agar tujuan tercapai, sekalipun mengorbankan kepentingan banyak orang. Agar tujuan tercapai, tidak jarang orang memakai cara-cara yang kotor atau membungkus tujuan yang jahat dengan hal-hal yang dianggap mulia sehingga terkesan seperti kebaikan. Tetapi sesungguhnya hanya tipu muslihat. Situasi di mana pemenuhan keinginan manusia untuk mencapai tujuan, misalnya dalam meraih sebuah kedudukan, adalah fenomena umum di mana segala cara dipakai agar tujuannya tercapai. Pentingnya meraih kedudukan dalam sebuah jabatan sebenarnya berlaku umum. Hal ini bisa dilihat secara positif bahwa meraih posisi utama sebagai pemimpin berdasarkan karir dan prestasi dalam pekerjaan. Kisah ini adalah gambaran tentang sebuah permintaan yang berkaitan dengan jabatan penting dalam kerajaan yang disebutkan Yesus. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes sebenarnya adalah hal yang wajar karena semua murid nampaknya menginginkan kedudukan itu, yakni menjadi yang lebih tinggi jabatannya dari yang lain. Kemarahan ke-10 murid
karena mereka juga menginginkan jabatan yang sama. Menggunakan pengaruh seorang ibu untuk memuluskan jabatan nampaknya menjadi cara praktis untuk memperoleh kedudukan utama. Apakah permintaan ini sebagai permintaan yang wajar atau tidak dalam pandangan Yesus? Yesus membawa pesan tentang kerajaan surga dengan gaya komunikasi dua arah, di mana kedua pihak saling merespon dengan tanda atau simbol verbal. Hal ini mengarahkan pemahaman para murid untuk menjalani pelayanan yang dipenuhi penderitaan dan pengorbanan sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Bersediakah kita meminum cawan pahit, yaitu pengorbanan, sehingga setiap pekerjaan bagi Tuhan adalah bentuk syukur tanpa pamrih yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Demikian ulasan firman Tuhan bagi kita semua. Opa, Oma, semoga semua ini menyegarkan iman percaya kita dan kita melakukan di dalam segala aktivitas kita dalam pelayanan kita sebagai opa, oma yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau kembali telah merencanakan ya Tuhan segala pergumulan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan firman Tuhan pada saat ini adalah rencana Tuhan bagi kami untuk selalu mengambil bagian di dalam segala aktivitas kami dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mengharapkan bahwa segala perbuatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, semuanya baik adanya. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang selalu merancangkan kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat-Mu
khususnya lansia yang pada saat ini ya Tuhan adalah kami percaya ini semua adalah rancangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memberkati kami, akan kami juga menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, juga bagi sesama kami di dalam kami beraktivitas dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Jauhkan kami semua ya Bapa dari segala mara bahaya, malapetaka, dan jauhkan juga kami dari segala kelaparan, dari segala kekurangan kami yang kami percaya bahwa Tuhan mau menggenapi semuanya itu bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi perkembangan anak-anak kami, cucu kami di dalam kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka ya Tuhan, agar mereka juga boleh melakukan segala aktivitas mereka, baik di dalam segala kegiatan mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka, dan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menuntun mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala hal-hal yang akan mencelakakan diri mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka boleh tumbuh dengan sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi perkembangan pada saat ini, di mana Engkau tahu di dunia ini Tuhan banyak kekacauan, banyak peperangan. Kiranya Tuhan mereka semua dapat menyelesaikan dengan baik ya Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam penyelesaian yang mereka hadapi, agar damai dan sukacita boleh dinyatakan di dalam dunia ini ya Tuhan. Begitu juga kami yang terbeban di dalam segala malapetaka, gunung meletus, maupun dari segala musibah yang dihadapi saudara-saudara kami ya Tuhan, banjir, gunung meletus, kira Tuhan juga melihat keadaan mereka, dan selalu Tuhan dapat menyelesaikan segala perkara yang mereka hadapi, dan Tuhan juga memakai kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan, teladan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di mana kami selalu melalaikan akan segala kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di mana kami akan mengakhiri Tuhan doa kami melalui doa Bapa kami yang akan kami bawakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Opa, Oma yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.